Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mutiara Iman Kompas TV Jambi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Indah Cahyani dapat menemani rangkaian podcast kita pada hari ini bersama Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Kali ini kita akan membahas tema yang penting terkait memilih pemimpin yang baik menurut Islam. Baik. Lalu menurut kita sebagai seorang muslim, seorang pemimpin merupakan amanah yang sangat besar. Lalu bagaimana Islam memberikan pedoman bagi kita untuk dapat menentukan pemimpin yang baik itu? Lalu apa saja kriteria yang dapat menentukan bahwa pemimpin tersebut baik untuk menuju pada keberkahan umat seperti itu? Pemimpinan itu merupakan suatu amanah yang sangat besar ya Pak. Kita tentu ingin memiliki seorang pemimpin yang amanah, yang adil dan yang bertanggung jawab tentunya seperti itu. Dan di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan Pak terkait kepemimpinan. Dalam Islam itu kepemimpinan adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar tentunya. Lalu bagaimana Pak kriteria seorang pemimpin yang baik itu menurut Islam? Baik, terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang memberikan prinsip-prinsip dasar sejatinya dalam kepemimpinan, ya, tapi tidak secara teknis. Prinsip-prinsip yang perlu, ya, dalam kepemimpinan Islam yang pertama adalah bahwa pemimpin itu adalah seorang yang memiliki kedekatan kepada Tuhan. Istilah agamanya adalah bertakwa. Ketakwaan itu ditunjukkan dalam paling tidak ada dua, ditunjukkan dalam bentuk ibadah ritual dan juga amal soleh. Jadi seorang pemimpin mesti yang kita pilih adalah mereka yang memiliki takwa dan atau kedekatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang harus kita pilih itu adalah mereka yang memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena memang seorang pemimpin dalam Islam itu dituntut untuk memiliki teladan, ya, teladan yang baik kepada umat. Karena itu memilih pemimpin harus memperhatikan aspek akhlakul karimah yang ditunjukkan dalam perilaku baik kepada Tuhan, kepada manusia dan juga kepada alam. Dan ini harus menjadi uswatun hasanah bagi umat. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin dalam Islam itu sejatinya dia harus amanah dan juga dia harus terpercaya gitu. Seorang pemimpin muslim yang dipilih adalah mereka yang punya track record amanah, bertanggung jawab terhadap tugas yang pernah diberikan kepadanya dan juga dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah dalam Islam juga penting memperhatikan aspek bahwa seorang pemimpin itu adalah memiliki track record menjadi pelayan bagi umat, ya, baik dalam bentuk empati, kemudian untuk kemanusiaan dan juga memperhatikan keselamatan umat. Saya kira itu beberapa prinsip dasar dalam Islam yang perlu diperhatikan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Lalu banyak anggapan bahwa masyarakat ini dalam memilih pemimpin itu berdasarkan kecerdasannya Pak. Memilih pemimpin berdasarkan dia memiliki wawasan yang luas. Ya. Namun dalam Islam Pak, apa kriteria atau nilai-nilai lain Pak yang harus kita ajukan untuk dapat menentukan pemimpin yang baik itu? Baik. Sebenarnya tidak keliru ketika umat memilih aspek intelektual, tetapi itu hanya salah satu aspek dari banyak nilai yang penting yang saya kira harus diperhatikan ketika memilih pemimpin. Yang pertama adalah saya kira yang penting itu adalah aspek nilai keadilan. Ya. Kenapa keadilan penting? Sebab Rasulullah SAW telah memberikan contoh terbaik bahwa ketika
beliau menjadi pemimpin umat, beliau sangat fair, baik tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi juga pada seluruh umat manusia dari berbagai golongan. Kemudian yang kedua, yang penting tadi adalah bahwa nilai-nilai trust ya, atau nilai amanah ya. Yang ketiga adalah penting juga memperhatikan nilai syura atau musyawarah, nilai-nilai kolektivitas. Saya kira itu penting dalam sebagai salah satu values ya dalam menilai pemimpin. Dan yang berikutnya adalah penting juga untuk memperhatikan nilai humanity atau nilai-nilai kasih sayang ya, yang sebagai salah satu nilai dasar ketika menentukan seorang pemimpin. Kira itu. Baik, Bapak tadi menyinggung soal Rasulullah, kepemimpinan zaman Rasulullah. Dalam sejarah, Rasulullah pernah memimpin umat Islam tentunya hingga kepada khalifah. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil Pak daripada sejarah kepemimpinan beliau-beliau itu, dan yang mungkin dapat menjadi pelajaran juga bagi pemimpin yang sedang menjabat sekarang. Baik. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika memimpin itu memang karena beliau adalah Rasulullah SAW itu sangat dekat dengan Tuhan. Maka kebijakan-kebijakan Rasulullah itu selalu dikonsultasikan kepada Tuhan. Tentunya beliau banyak dalam beberapa kasus beliau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya artinya bahwa seorang pemimpin itu harus dekat dengan Tuhan ya, harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, baik melalui ibadah maupun ibadah ritual maupun ibadah sosial. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk terkait dengan fairness ya, tentang keadilan, tentang kebersamaan ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah peletakan batu pertama Ka'bah, itu kan mengundang seluruh kepala suku ya untuk hadir. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya fair untuk umat Islam, tapi juga fair untuk umat-umat yang lain. Dan Rasulullah SAW juga adalah pemimpin yang sangat dekat kepada umat, tidak hanya umat Islam, juga kepada umat-umat non-Muslim. Banyak kisah tentang itu tentunya. Kemudian dari Khulafaur Rasyidin kita belajar banyak menjadi pemimpin dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah simbol pemimpin yang terkenal dengan wisdom ya. Yang kita belajar banyak kebijakan, ketawaduan dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita juga bisa belajar banyak dari Umar ibn Khattab sebagai pemimpin yang sangat konsisten, penuh komitmen, dan juga pemimpin yang sangat tegas ya. Islam pada saat itu sangat tersebar luas karena berkah beliau yang sangat tegas dalam memimpin ya. Yang ketiga, kita belajar kepemimpinan nilai-nilai kasih sayang, kedermawanan dari Khalifah Utsman bin Affan, figur pemimpin yang dalam kepemimpinannya sangat kental dengan nilai-nilai empati ya, nilai-nilai kedermawanan. Dan kita belajar banyak tentang bahwa seorang pemimpin itu mesti intelek juga ya, seperti Ali bin Abi Thalib ya. Beliau adalah intelektual muda yang sangat cerdas dan juga sangat adil. Dan dari Khulafaur Rasyidin kita juga belajar banyak sebenarnya. Tetapi yang pelajaran lain yang perlu kita ambil dari kekhalifahan, bahwa ada dua hal yang kemudian menyebabkan kekhalifahan Islam itu kemudian hancur dalam sejarah. Yang pertama adalah ketika keputusan-keputusan itu diambil tidak lagi berkonsultasi dengan Tuhan, artinya tidak lagi didasarkan kepada apa yang menjadi pesan-pesan kenabian. Misalnya ketika konflik politik ya, yang dibaliknya adalah perebutan kekuasaan, tentunya tidak lagi didasarkan keputusan itu kepada untuk menegakkan nilai-nilai Islam tentunya. Yang kedua, ketika Islam telah berjaya,
di masa Khulafaur Rasyidin dengan kekuasaan yang banyak, harta yang banyak, kemudian raja-raja, para khalifah cenderung untuk hidup secara hedons ya, dengan harta berlimpah. Kemudian itu kemudian yang menyebabkan keputusan tidak lagi amanah ya. Kekuasaan sudah diselewengkan untuk kepentingan kelompok pribadi, untuk kepentingan pragmatis. Nah, di sini nilai-nilai fairness ya, nilai-nilai amanah sudah dikebiri. Nah, itu pelajaran saya kira yang bisa kita ambil dari mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai Khulafaur Rasyidin. Saya kira itu. Baik, Bapak. Di zaman sekarang kita dihadapkan oleh banyaknya calon-calon pemimpin nih, Pak, dalam setiap pemilihan. Jadi kita sebagai umat, Pak, apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat menentukan pilihan yang baik? Sehingga kita yang umat Islam ini dalam lingkup yang kecil seperti organisasi hingga ke lingkup yang lebih besar seperti sebuah negara, Pak. Yang pertama saya kira literasi. Jadi setiap kita umat Islam harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kriteria seorang pemimpin tentunya. Saya kira hari ini sudah sangat banyak informasi di media sosial ya yang bisa kita akses untuk itu. Yang kedua, ada juga tanggung jawab kita sebagai sesama umat Islam untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada umat, bagaimana memilih pemimpin yang baik. Sebab hari ini ada kecenderungan pragmatis di kalangan masyarakat bahwa masyarakat cenderung memilih pemimpin yang siapa yang bayar misalnya, atau hanya kepentingan kelompok, suku, agama, ras, golongan, tidak lagi misalnya memperhatikan secara sesama hal-hal yang terkait dengan siapa figurnya, tapi siapa misalnya yang mereka bisa mendapatkan keuntungan ya pada saat itu. Nah, saya kira ada tugas dan tanggung jawab kita sesama umat Islam untuk kemudian mengedukasi para masyarakat masyarakat kita bahwa untuk memilih pemimpin yang memang amanah ya, yang dekat dengan Tuhan, sebab banyak risiko ketika kita memilih pemimpin yang tidak amanah tentunya, karena ini akan berimplikasi kepada generasi yang akan datang. Saya kira dua aspek itu, pertama self literacy, yang kedua reedukasi kepada masyarakat agar melek terhadap memilih pemimpin sejati tentunya gitu. Baik, Bapak. Sangat banyak ternyata pelajaran kita ya, bahwa kita ini sebagai umat harus mempunyai wawasan tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik menurut Islam, seperti yang dijabarkan oleh Bapak Dr. Jamaluddin tadi, bahwa kita mempunyai suatu tugas untuk dapat literasi serta mengedukasi umat bahwa ada loh kriteria yang dapat mendukung bahwa seseorang tersebut merupakan pemimpin yang baik. Dari pelajaran yang bisa kita ambil, kita tarik sejarah ke belakang bahwa kepemimpinan Rasulullah hingga kepada khalifah itu mempunyai sifat kepemimpinan yang baik untuk kita contoh, dapat kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak atas wawasannya yang luar biasa. Terima kasih atas pendalaman wawasan yang telah Bapak jabarkan tadi. Dan terima kasih juga kepada saudara pendengar yang telah menyaksikan ini, dan semoga ini dapat terus kita amalkan karena pemimpin yang baik akan membawa keberkahan bagi setiap umat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Indah Cahyani bersama Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.